Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 30. Halaman 30. Kemarin kita membahas halaman 29, yaitu tentang firman Allah yang mewajibkan untuk berpuasa, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemarin itu. Sekarang sebelahnya yaitu halaman 30. Halaman 30 ini membahas tentang masalah-masalah yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengapa kita harus berpuasa gitu kan. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Ya, mengapa kita harus berpuasa? Ya, yang pertama karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat, juga diperintahkan untuk mengerjakan zakat bagi yang sudah nisab, mengerjakan haji bagi yang mampu. Karena itu adalah yang pertama ya perintah Allah, kemudian juga disimpulkan oleh para ulama menjadi rukun Islam juga. Kalau tidak berpuasa, rukun Islam kita tidak sempurna. Dan juga yang ketiga, kita harus berpikir positif. Jadi setiap perintah Allah pasti di sana mengandung kebaikan-kebaikan. Dan setiap yang dilarang pasti di sana mengandung kejelekan-kejelekan. Contoh, dan kita sudah tahu jelas manfaatnya dari puasa itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kemarin Bapak telah sampaikan ya, jadi untuk melatih kesabaran, kejujuran, keikhlasan, dan itu semua adalah hal-hal yang mengantarkan yang menjadi pada ketakwaan. Di samping juga puasa juga adalah menyehatkan gitu. Menurut kedokteran, puasa itu adalah menyehatkan. Kalau perut kita diisi terus, tidak ada liburnya, maka akan mudah rusak pencernaan kita. Halnya kita punya motor misalnya, kita non-stop terus, kita hidupin terus, ya motor cepat rusak. Begitu juga puasa. Nah, yang pertama di sini dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu adalah
intinya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah bisa dikatakan ya sebaik-baik orang, semulia-mulia orang di sisi Allah. Sebagaimana dikatakan la yanzurullahu ila ajsamikum wa la yanzuru ila sawrakum lakin Allah yanzuru ila asqakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentukan kamu, rupa kamu dan sebagainya, tetapi Allah melihat kepada ketakwaannya. Kemudian juga dikatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Takwa inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Secara amal itu dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 1 sampai berapa? 8 ya. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi orang yang bermuttaqin itu, bertakwa itu, la raiba fi dzalikal kitab, menjadikan kitab itu, Al-Quran itu sebagai petunjuk, benar-benar sebagai petunjuk dalam hidupnya. Itu menjadikan setiap punya masalah dia kembalikan kepada Al-Quran, setiap pekerjaannya dia kembalikan kepada Al-Quran. Misalnya dia mendapatkan kesulitan, kemudian dia selalu kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana petunjuk dalam Al-Quran, harus sabar, dia laksanakan seperti itulah. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Itu Allah dan malaikatnya. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yuqimus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan, kata Allah. Dia menafkahkan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu salah satu ciri orang bertakwa. Seperti halnya dalam Al-Quran dikatakan ini, diperintahkan untuk berpuasa, maka orang bertakwa itu melaksanakan berpuasa. Kemudian dalam Al-Quran bisa dikatakan untuk menghindari hal-hal yang jelek, maka dilaksanakan orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang beruntung, ya. Hidupnya akan tenang, tentram, dan di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nikmat. Ya. Ini udah 9 aja. Baiklah, untuk penjelasannya untuk sampai sini aja dulu. Tugasnya tulis halaman 30 dari nomor 2 aja. Itu puasa hadiahnya takwa. Tulis sampai bawah. Sampai memperoleh predikat takwa. Halaman 30.
Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.